Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one of big illusion as I try to forget, but there's something left in my head. You're the one to set it on. Now you're the one to make it stop. I'm the one who feelings lost right now. Now you want me to forget every little thing you said, but there's something lives in my head. I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong. We're lasting for so long, but I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know you will never satisfy, no matter how I try. Now you wanna say goodbye to me. Love is one of big illusion as I try to forget, but there's something lives in my head. I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong. We're lasting for so long, but I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know, yes I know. Sitting all alone in the middle of the nowhere. Don't know which way to go. There is so much to say now between us. There is so much for you. There is so much for me anymore. Oh, I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong. We're lasting for so long, but I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know. That's why you go away. I know. Ya, pemirsa, mungkin beberapa hari yang lalu Anda sempat dikagetkan dengan kantong plastik, gerakan kantong, bukan gerakan ya sebenarnya. Ini Kebijakan. ya, ini merupakan kebijakan pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan bahwa apabila kita menggunakan kantong plastik ini kita harus bayar Rp200. Ini khususnya Surabaya. Nah, pastinya ini memicu banyak sekali pro kontra, ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, tapi saya akan ngobrol dengan narasumber kali ini yang sebenarnya sudah sangat lama ya membuat satu gerakan yang dinamakan Nol Sampah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan ada Mas Some. Iya. Ya, oke. Selamat malam Mas Some, apa kabar? Baik, baik.
Oke, nggak capek ya hari ini ya? Lumayan. Lumayan. Tapi yang jelas kita akan ngobrol banyak nih mengenai sampah ini, sampah plastik atau sampah apapun begitu ya. Tapi mungkin di awal boleh dijelasin dulu dong Mas Omi, ini gerakan apa sih sebenarnya Nol Sampah ini? Jadi Nol Sampah itu sebenarnya semacam komunitas. Kami berdiri 2009, tepatnya ketika pertama kali tanggal 21 Februari dicanangkan sebagai Hari Peduli Sampah. Itu di Surabaya. Kami berdiri sebenarnya ingin merubah paradigma tentang pengolahan sampah. Selama ini kalau kita bicara tentang pengolahan sampah, selalu menanganin sampah, mendaur ulang sampah atau memakai kembali sampah. Padahal kalau kita ngelihat dari prinsip pengolahan sampah itu kan sebenarnya ada tiga R kalau bahasanya orang-orang. Jadi mengurangin, memakai kembali, kemudian daur ulang. Nah, yang sering dilupakan adalah mengurangin. Padahal kalau kita tahu sebenarnya itu urutan. Seharusnya tahapan yang kita lakukan duluan adalah mengurangin, kemudian baru memakai kembali, baru mendaur ulang. Gitu ya. Itu yang harus kami ingin balikin. Kenapa seperti itu? Karena dari tahun ke tahun seiring dengan orang bertambahnya penduduk, itu sampah pasti akan bertambah. Betul. Nah, sementara kita tahu TPA di mana-mana tidak pernah bisa bertambah luasnya. Jadi mau nggak mau memang kami ingin mengubah paradigma itu supaya bagaimana mengurangi sampah. Nah, kemudian dari beberapa jenis sampah, ini kami fokus ke plastik. Kenapa plastik? Kenapa plastik? Karena faktanya dari tahun ke tahun, semakin modern, semakin maju suatu kota, itu sampah plastik pasti akan meningkat. Surabaya contohnya, tahun 88 sampah plastik di Surabaya hanya 5,6%. Tahun 2010 sudah jadi 12%. Saat ini sekitar 17% dari 1.400 ton per hari. Berarti ada sekitar 400 ton per hari plastik yang masuk ke TPA Benowo. Itu yang masuk TPA Benowo. Dari 400 ton itu sekitar 12% adalah kantong plastik. Saya tidak bayangkan sebegitu banyaknya ya. Kira-kira kalau 20 tahun lagi kalau tidak paradigma orang-orang tidak berubah begitu. Yang repotnya kan plastik ini walaupun dia hanya 17%, tapi karena dia butuh waktu ratusan tahun untuk terurai, dia akan memenuhi 40% dari TPA. Dan yang paling banyak sampah plastik ini justru bukan di TPA, tapi di laut, di sungai, dan tanah-tanah kosong. Februari 2015 ada penelitian dari beberapa peneliti dunia, itu Indonesia juara 2 dunia penyumbang sampah plastik ke laut. Luar biasa. Jadi ada sekitar 3 sampai 3,4 ton, 4 juta ton sampah plastik dari Indonesia yang masuk ke laut. Dan itu membunuh jutaan biota hewan. Karena hewan-hewan itu tidak tahu kalau plastik yang ngambang di laut itu adalah plastik. Banyak yang makan, kemudian menelan, mati, kemudian banyak yang terjerat. Pastinya mengganggu ekosistem. Itu bukan hanya di laut. Di Surabaya pernah ada kejadian unik. Apa itu Pak? 2013, bentar lagi kita peringati, itu sekitar tanggal 28 Februari. Jerapah, satu-satunya koleksi kebun binatang Surabaya mati. Ternyata dalam lambungnya banyak sekali plastik. Banyak plastik, iya betul. Saya dengar ya sempat memang ramai berita tersebut. Nah, itu tadi tujuan dari gerakan Nol Sampah ini ya. Nah, bagaimana untuk wujud nyatanya begitu, kerja nyatanya dari teman-teman? Iya, kami masuk kemudian dampingin bagaimana ngajak komunitas masuk. Kami tidak fokus ke merekrut orang, merekrut anggota, tapi kami masuk ke komunitas-komunitas yang sudah ada. Tujuannya kenapa? Karena kami tahu komunitas atau kelompok-kelompok yang sudah ada ini mereka sudah punya organisasi yang bagus, sudah sering ketemu, sudah sering ngumpul, sehingga kita tinggal masukin isu aja. Daripada membentuk sesuatu yang baru lagi jadi tidak butuh energi untuk mengorganisir lagi. Tapi lebih visi dan misi juga tapi lebih masuk ke bagaimana kemudian masalah isu-isu lingkungan kami masukin. Jadi kami ada teman-teman parkur, misalnya teman-teman sepedaan, masuk ke sekolah atau ke kantor atau ke kampung kami masuk dengan isu-isu itu. Nah, karena dulu kebetulan saya pribadi dulu bekas lama di media, yang kami jangan sering bekas nggak enak banget Mas, mantan. Pernah lama di media, kemudian isu-isu yang kami angkat selalu memakai istilah-istilah yang agak unik. Misalnya kami punya program namanya rampok kantong plastik, rampok tas kresek. Jadi kalau ada
kami untuk membiasakan orang memakai kantong yang bisa dipakai berulang kali, kami kemudian datang ke mall, datang ke Car Free Day, datang ke mana, kita tidak bagi tas. Oke. Tapi orang-orang yang bawa kantong plastik itu kemudian kita samperin, kita dekatin, kemudian kita minta kantongnya ditukar dengan tas kain yang bisa dipakai berulang kali. Iya, kami sediakan. Oke. Ada beberapa sponsor yang memang mendukung itu. Kemudian nah ketika proses penukaran itu ada edukasi yang kami lakukan. Nah, bahasa yang kami pakai dosa-dosa kantong plastik. Dosa-dosa tas kresek. Jadi dosa-dosa itu adalah misalnya tas kresek ini ternyata hancur ratusan tahun, banyak hewan biota yang mati karena itu dan segalanya. Ya, biasanya tanggapannya bagaimana? Banyak yang gimana sih, Mas? Surabaya lumayan sih, responnya sangat luar biasa. Karena memang mungkin tingkat ini ya, kepedulian mereka sudah cukup tinggi gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Yang sering memang kalau kita ke daerah-daerah memang. Oke. Nah, kalau misalnya tadi seperti yang Mas katakan bahwa ke sekolah-sekolah, komunitas. Nah, kalau untuk sekolah-sekolah sendiri biasanya sosialisasi masalah apa? Apakah hanya edukasi mengenai kami tidak hanya bisa kalau ketika bicara ini kami pendampingan. Nah, kalau bicara pendampingan kami tidak bisa langsung masuk ke sampah, tapi kita masuk ke yang lain misalnya, hal-hal yang lain misalnya. Jadi ketika misalnya kami mengajak masyarakat atau anak-anak sekolah untuk mengolah sampah, kami buktikan dulu dengan bikin misalnya urban farming kecil, misalnya nanam sayur, nanam buah dalam pot. Itu kan akan butuh kompos, butuh pupuk cair yang bisa dibikin dari sampah. Nah, ketika mereka ngelihat itu, mereka akan dengan sendirinya mereka akan mengolah sampah untuk jadi kompos atau jadi pupuk cair yang pasti akan dibutuhkan untuk tanaman mereka itu. Oke, saya pikir membuktikan berapa tahun plastik dapat terurai. Kita tunggu 100 tahun lagi anak-anak ya. Gitu. Oke, nanti saya akan balik lagi ngobrolin yang lebih seru lagi pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Malam.